pingsan! Sini biar saya bantu kipas. Ayo kipas semua, jangan berhenti! Panasnya minta ampun, kita harus turun. Bayangkan, malam gelap di tahun 90-an. Lampu stasiun remang-remang, suara peluit kereta menggema memecah hiruk-pikuk ribuan manusia yang berdesakan tanpa arah. Keringat, lelah, dan harapan bercampur jadi satu. Orang tua menggendong anaknya erat-erat, takut terlepas di tengah arus manusia yang seperti gelombang tak terkendali. Tas-tas besar, kardus, bahkan karung berisi oleh-oleh jadi saksi perjuangan pulang kampung. Tidak ada kepastian tempat duduk, bahkan tidak ada jaminan bisa naik kereta. Tapi satu hal yang pasti, semua orang di sana hanya punya satu tujuan, pulang. Pulang ke rumah, ke keluarga, ke pelukan yang sudah lama dirindukan. Dan di tengah kekacauan itu, ada kisah Gimin, seorang anak kecil dari Klaten, yang harus bertaruh tenaga dan keberanian demi bisa sampai ke kampung halamannya. Pertanyaannya, apakah dia berhasil pulang dengan selamat? Kalau kamu pernah merasakan kerasnya mudik zaman dulu, atau punya cerita serupa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh nostalgia dan ketegangan lainnya. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dalam setiap perjalanan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dipertemukan dengan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Gimin menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Matanya menerawang, seolah kembali ke masa puluhan tahun lalu. Saya masih ingat betul, waktu itu sekitar awal tahun 90-an, katanya pelan. Saat itu, Gimin masih anak kecil, tinggal di sebuah desa sederhana di Klaten. Hidup berjalan apa adanya, tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi setiap menjelang lebaran, suasana desa berubah drastis. Hari-hari itu selalu terasa berbeda. Jalanan yang biasanya sepi mulai ramai. Satu persatu warga yang merantau di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mulai pulang. Mereka datang membawa cerita, membawa oleh-oleh, dan membawa aura kehidupan kota yang membuat anak-anak desa seperti Gimin terpukau. Kalau sudah mendekati lebaran, saya sama teman-teman itu sering nongkrong di pinggir jalan, nunggu orang-orang pulang. Kenang Gimin sambil tersenyum tipis. Matanya berbinar, tapi ada sedikit kerinduan yang terselip di sana. Ia ingat bagaimana mereka melihat mobil bak terbuka penuh orang, sepeda motor berboncengan dengan barang seadanya, dan tentu saja, cerita tentang perjalanan panjang naik kereta api. Dari situlah rasa penasaran mulai tumbuh dalam diri Gimin kecil. Ia sering mendengar cerita dari kakaknya yang bekerja di Jakarta. Katanya, mudik naik kereta itu bukan hal mudah. Harus berebut tiket, berdesakan di stasiun, bahkan kadang tidak kebagian tempat duduk. Tapi anehnya, semua orang tetap melakukannya setiap tahun. Waktu itu saya mikir, kok orang-orang mau ya capek-capek begitu cuma buat pulang, ucap Gimin. Namun semakin sering ia mendengar cerita, semakin besar pula keinginannya untuk merasakan sendiri pengalaman itu. Suatu sore, beberapa hari sebelum lebaran, kakaknya akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, bajunya kusut, tapi senyumnya lebar. Ia langsung dipeluk ibu mereka dengan penuh haru. Momen itu membekas kuat di ingatan Gimin. Di situ saya mulai ngerti. Ternyata pulang itu bukan sekadar perjalanan, kata Gimin lirih. Ada sesuatu yang lebih dalam, kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, di ruang tamu yang sederhana, kakaknya mulai bercerita tentang perjalanan mudiknya. Tentang stasiun yang penuh sesak, orang-orang yang saling dorong demi masuk ke kereta, dan perjalanan panjang tanpa kepastian. Gimin mendengarkan dengan serius, tanpa berkedip. Setiap detail cerita itu seperti menyalakan api kecil dalam hatinya. Rasa takut? Iya. Tapi juga rasa penasaran yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian,
Ayahnya tiba-tiba berkata, "Min, tahun ini kamu ikut bapak mudik naik kereta." Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi Gimin kecil. Jantungnya berdegup kencang. Antara senang dan takut. Antara penasaran dan cemas. Malam sebelum keberangkatan, Gimin hampir tidak bisa tidur. Ia membayangkan semua cerita yang pernah ia dengar. Kerumunan manusia, suara bising stasiun, dan perjuangan untuk sekadar bisa naik ke dalam gerbong. Dalam pikirannya, perjalanan itu terasa seperti petualangan besar, tapi juga seperti medan pertempuran yang belum pernah ia hadapi. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Perjalanan yang bukan hanya menguras tenaga, tapi juga menguji keberanian seorang anak kecil bernama Gimin. Stasiun yang berubah jadi lautan manusia. Pagi itu belum sepenuhnya terang ketika Gimin dan ayahnya berangkat menuju stasiun. Udara masih dingin, embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan. Namun suasana hati Gimin justru panas oleh campuran rasa tegang dan penasaran. Tas kecil di pundaknya terasa lebih berat dari biasanya, seolah membawa seluruh harapan dan ketakutannya sekaligus. Sepanjang perjalanan, ia melihat semakin banyak orang berjalan ke arah yang sama. Ada yang membawa koper besar, ada yang memanggul karung, bahkan ada yang hanya membawa kantong plastik berisi barang seadanya. Wajah-wajah itu tampak lelah, tapi juga penuh tekad. Semua mau pulang, gumam ayahnya singkat. Begitu mereka sampai di stasiun, langkah Gimin langsung terhenti. Matanya membelalak. Di hadapannya, bukan lagi sekadar tempat menunggu kereta. Stasiun itu berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang memenuhi setiap sudut. Tidak ada ruang kosong. Bahkan untuk berdiri pun harus berhimpitan dengan orang lain. Suara bising langsung menyerbu telinganya. Teriakan pedagang asongan, tangisan anak kecil, pengumuman dari pengeras suara yang terdengar samar dan terputus-putus. Semuanya bercampur jadi satu. Bau keringat, makanan, dan udara panas membuat napas terasa sesak. Gimin menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Pak, banyak banget orangnya," bisiknya. Suaranya hampir tenggelam oleh keramaian. Ayahnya hanya mengangguk, lalu menariknya lebih dekat. "Jangan sampai lepas." Di sudut stasiun, orang-orang duduk di lantai, di atas koran, bahkan di atas tas mereka sendiri. Ada yang sudah berjam-jam menunggu. Ada yang terlihat kelelahan, bersandar sambil memejamkan mata, mencoba mencuri sedikit istirahat di tengah hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. Gimin melihat seorang ibu menggendong anaknya yang terus menangis. Di dekatnya, seorang pria tua memijat kakinya yang tampak pegal. Semua orang seperti berada dalam satu keadaan yang sama, lelah, terdesak, tapi tetap bertahan. "Ini belum apa-apa," kata seorang pria di samping mereka, seolah membaca kegelisahan Gimin. "Nanti kalau keretanya datang, baru kerasa." Ucapan itu membuat jantung Gimin berdegup lebih cepat. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini seperti ujian. Waktu berjalan lambat. Matahari mulai naik. Panas mulai terasa menekan dari atas. Keringat mengalir di pelipis Gimin. Ia mulai gelisah. Kakinya pegal karena terus berdiri. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara peluit panjang. Semua orang langsung bergerak. Suasana berubah dalam hitungan detik. Orang-orang yang tadinya duduk langsung berdiri. Mereka mulai mendekat ke pinggir peron. Dorongan kecil mulai terasa. Suara-suara berubah jadi lebih keras. Lebih panik. "Kereta datang! Kereta datang!" teriak seseorang. Gimin merasakan genggaman ayahnya semakin kuat. "Pegang terus, Min," katanya tegas. Detik itu juga, Gimin merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tekanan dari segala arah. Tubuhnya terdorong maju tanpa bisa mengendalikan langkahnya sendiri. Orang-orang di belakang terus mendorong, seolah ada kekuatan besar yang menyeret mereka semua ke satu titik. Napasnya mulai tersengal. "Pak, aku takut," ucapnya dengan suara bergetar. Ayahnya tidak menjawab. Fokusnya hanya satu,
menjaga Gimin tetap di sampingnya. Dari kejauhan, badan kereta mulai terlihat. Besi panjang yang perlahan mendekat itu bukan membawa ketenangan, tapi justru menambah ketegangan. Karena semua orang tahu, begitu kereta itu berhenti, semuanya akan berubah jadi lebih kacau. Dan Gimin, yang baru pertama kali merasakan semua ini, mulai menyadari satu hal. Perjalanan ini tidak akan mudah. Perang masuk gerbong. Suara gesekan roda kereta dengan rel terdengar semakin keras. Besi panjang itu akhirnya benar-benar berhenti di depan lautan manusia yang sudah menunggu dengan gelisah. Namun bukannya tenang, suasana justru berubah menjadi jauh lebih kacau. Detik itu juga, semuanya seperti kehilangan kendali. Pintu kereta bahkan belum sepenuhnya terbuka, tapi orang-orang sudah mulai merangsek maju. Dorongan dari belakang semakin kuat, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Gimin merasakan tubuh kecilnya ikut terseret ke depan tanpa bisa melawan. "Pak! Pak!" teriaknya panik. Ayahnya langsung menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan lepas!" Suaranya tegas, hampir seperti perintah di tengah kekacauan. Ketika pintu akhirnya terbuka, situasinya berubah menjadi seperti medan pertempuran. Orang-orang saling dorong, berebut masuk lebih dulu. Tidak ada antrean, tidak ada aturan. Semua bergerak dengan satu tujuan, masuk ke dalam gerbong, apapun caranya. Gimin melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa orang nekat memanjat jendela kereta. Mereka saling tarik, saling bantu, bahkan ada yang hampir terjatuh saat mencoba masuk dari celah sempit. Di sisi lain, pintu utama sudah penuh sesak, tubuh-tubuh saling berhimpitan tanpa ruang. Suara teriakan semakin keras. "Ayo dorong! Cepat! Cepat! Masukin anak dulu!" Semuanya bercampur jadi satu, membuat kepala Gimin berputar. Tiba-tiba, dorongan kuat dari belakang membuat tubuhnya hampir terlepas dari pegangan ayahnya. Kakinya terangkat sesaat dari tanah. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tercekat. "Pak!" teriaknya lebih keras. Kali ini benar-benar panik. Ayahnya refleks menariknya mendekat, hampir memeluknya sambil terus berusaha maju. Wajah ayahnya terlihat tegang. Keringat mengalir deras di pelipisnya. "Tenang, kita harus masuk," katanya dengan suara berat. Di depan mereka, pintu gerbong seperti menjadi titik perebutan yang brutal. Orang-orang yang sudah di dalam mencoba menarik keluarga mereka, sementara yang di luar terus mendorong tanpa henti. Gimin merasakan tubuhnya terjepit di antara orang dewasa. Nafasnya semakin sulit. Panas tubuh orang-orang di sekitarnya membuat udara terasa semakin sesak. Untuk sesaat, ia benar-benar merasa tidak bisa bergerak. "Aku nggak kuat," bisiknya lirih, hampir menangis. Namun ayahnya tidak menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, ayahnya mendorong perlahan sambil melindungi tubuh Gimin. Ia mencari celah sekecil apapun. Setiap langkah terasa seperti melawan arus deras. Tiba-tiba, seseorang dari dalam gerbong berteriak, "Anaknya dulu! Kasih anaknya masuk!" Tangan-tangan asing mulai membantu. Ada yang menarik Gimin dari depan, sementara ayahnya mendorong dari belakang. Dalam satu momen yang begitu cepat dan kacau, tubuh Gimin akhirnya terangkat. Ia hampir tidak menyadari bagaimana dirinya bisa masuk. Yang ia rasakan hanya perubahan mendadak, dari terjepit di luar, menjadi terhempas di dalam gerbong. "Pak?" Suaranya gemetar. Matanya mencari-cari. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Hingga akhirnya ia melihat ayahnya berhasil masuk juga, dengan napas terengah-engah. Gimin langsung memeluknya erat. Namun belum sempat ia merasa lega, ia mulai menyadari sesuatu yang lain. Gerbong itu sudah penuh. Bahkan sebelum semua orang masuk, tubuh-tubuh berdiri rapat tanpa jarak. Tidak ada tempat duduk, tidak ada ruang untuk bergerak. Bahkan untuk menarik napas dalam pun terasa sulit. Dari luar, masih terdengar teriakan orang-orang yang belum berhasil naik. Sebagian tertinggal, sebagian masih berjuang. Dan Gimin kini berada di dalam.
Tapi ia mulai sadar, berhasil masuk bukan berarti perjuangan selesai. Justru, ini baru awalnya. Perjalanan tanpa ruang bernapas. Begitu kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan stasiun, Gimin mengira semuanya akan sedikit membaik. Setidaknya, ia sudah berada di dalam. Ia selamat dari kekacauan di luar. Tapi ternyata, ia salah. Justru di dalam gerbong, perjuangan yang sebenarnya baru dimulai. Tubuh Gimin masih menempel erat pada ayahnya. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Ruang di dalam gerbong benar-benar penuh, bahkan melebihi batas yang seharusnya. Orang-orang berdiri rapat tanpa celah, seperti dinding manusia yang saling menahan satu sama lain. Udara terasa berat. Panas mulai menyerang dari segala arah. Tidak ada pendingin. Tidak ada sirkulasi udara yang memadai. Jendela terbuka, tapi angin yang masuk terasa tidak cukup untuk mengusir pengap yang semakin menekan dada. Gimin mulai berkeringat deras. Bajunya basah, lengket di tubuh. Nafasnya pendek-pendek. "Pak, panas," keluhnya pelan. Ayahnya hanya bisa mengusap kepalanya, mencoba menenangkan. "Sabar ya, Min." Namun waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa menit pertama saja sudah terasa seperti berjam-jam. Gimin mencoba melihat sekeliling. Di dekatnya, seorang pria duduk di lantai dengan posisi setengah terlipat, memeluk tasnya. Di atas rak bagasi, beberapa orang nekat duduk, kaki mereka menggantung di atas kepala penumpang lain. Bahkan di dekat pintu toilet, orang-orang tetap berdiri, meski bau menyengat tak terhindarkan. Semua orang tampak bertahan, dengan caranya masing-masing. Kereta melaju semakin cepat, tapi kondisi di dalam tetap sama, sesak, panas, dan melelahkan. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari sisi lain gerbong. Seorang ibu panik. Anak saya pingsan," teriaknya. Suasana langsung berubah tegang. Orang-orang yang berdiri di dekatnya berusaha memberi ruang, meski itu hampir mustahil. Beberapa orang mencoba membantu mengipas-ngipas anak itu dengan koran. Gimin melihat kejadian itu dengan mata membesar. Rasa takut mulai merayap pelan. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Air minum yang dibawa ayahnya sudah mulai hangat, tapi tetap terasa seperti harta berharga di tengah kondisi seperti itu. "Minum sedikit," kata ayahnya sambil memberikan botol. Gimin meneguk perlahan, mencoba menghemat. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Waktu terus berjalan. Kaki Gimin mulai pegal. Berdiri tanpa bisa bergerak membuat tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba menggeser posisi, tapi hampir tidak ada ruang untuk sekadar memindahkan berat badan. Setiap kali kereta berguncang, tubuhnya ikut terhimpit lebih keras ke orang di sekitarnya. Kadang ia hampir kehilangan keseimbangan, tapi selalu tertahan oleh padatnya manusia di sekelilingnya. Ironis, sesak yang menyiksa itu justru membuatnya tidak jatuh. "Pak, kita masih lama?" tanyanya dengan suara lemah. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia melihat keluar jendela sejenak, lalu kembali menatap Gimin. "Masih, Min." Jawaban itu membuat hati Gimin semakin berat. Kelelahan mulai terasa. Matanya mengantuk, tapi ia tidak bisa tidur. Tidak ada tempat untuk duduk, apalagi berbaring. Bahkan untuk memejamkan mata saja sulit, karena harus terus menjaga keseimbangan. Di sekelilingnya, beberapa orang mulai terlihat putus asa. Ada yang hanya diam menatap kosong, ada yang bersandar pada orang lain tanpa saling kenal. Semua seperti terjebak dalam perjalanan yang sama. Perjalanan tanpa ruang bernapas. Suara kereta yang berisik, gesekan roda, dan getaran konstan membuat kepala Gimin semakin pusing. Ia menempelkan kepalanya ke tubuh ayahnya, mencoba mencari sedikit kenyamanan di tengah kekacauan. "Pak, aku capek," bisiknya hampir tak terdengar. Ayahnya memeluknya sedikit lebih erat, meski ruang sangat terbatas. "Sedikit lagi, kita pasti sampai," ucapnya pelan, meski dalam hatinya sendiri belum tentu yakin. Di momen itu, Gimin mulai menyadari sesuatu.
Mudik bukan hanya tentang pulang. Ini adalah ujian fisik, ujian mental, dan ujian kesabaran. Dan bagi seorang anak kecil seperti dirinya, perjalanan ini terasa seperti sesuatu yang hampir melampaui batas kemampuannya. Namun kereta terus melaju, tanpa peduli siapa yang kuat, dan siapa yang hampir menyerah. Insiden yang tak terlupakan. Perjalanan yang terasa panjang itu tiba-tiba berubah arah, bukan karena tujuan sudah dekat, tapi karena sesuatu yang tak terduga terjadi. Kereta yang sejak tadi melaju dengan ritme konstan, mendadak melambat. Awalnya hanya terasa seperti pengurangan kecepatan biasa. Namun beberapa detik kemudian, suara gesekan roda semakin pelan, hingga akhirnya berhenti. Mendadak. Di tengah perjalanan yang tidak jelas di mana, Gimin yang setengah terlelap langsung membuka mata. Ia menoleh ke ayahnya dengan bingung. "Pak, kok berhenti?" Ayahnya menggeleng pelan. "Nggak tahu." Suasana di dalam gerbong yang semula sudah penuh tekanan, kini berubah jadi penuh tanda tanya. Orang-orang mulai saling berpandangan. Beberapa mencoba melihat keluar jendela, tapi yang terlihat hanya hamparan gelap dan sedikit pepohonan di kejauhan. Tidak ada stasiun. Tidak ada tanda-tanda peradaban. Hanya diam. Dan panas yang semakin menekan. Beberapa menit pertama, orang-orang masih mencoba bersabar. Tapi semakin lama, kegelisahan mulai muncul. Kenapa berhenti lama begini? Ada apa ini? Jangan-jangan rusak. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai arah. Gimin merasakan perubahan suasana itu. Yang tadinya hanya lelah, kini berubah menjadi cemas. Ia menggenggam baju ayahnya lebih erat. "Pak, kita nggak apa-apa kan?" tanyanya dengan suara kecil. Ayahnya mencoba tersenyum, meski terlihat dipaksakan. "Nggak apa-apa, mungkin lagi nunggu jalur." Namun waktu terus berjalan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kereta tetap diam. Udara di dalam gerbong semakin panas. Tanpa pergerakan, tidak ada angin yang masuk. Nafas terasa lebih berat dari sebelumnya. Keringat menetes dari wajah-wajah lelah. Beberapa orang mulai membuka kipas seadanya. Koran, kertas, bahkan sapu tangan. Tapi itu tidak cukup. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil kembali terdengar. "Bu, haus." Rengeknya lemah. Ibunya terlihat panik. Botol minum yang dibawa sudah kosong. Di sudut lain, seorang pria mulai mengeluh pusing. Ia memegang kepalanya, mencoba bertahan. "Panas banget, nggak kuat saya," katanya lirih. Situasi semakin tidak nyaman. Air minum mulai jadi barang langka. Orang-orang mulai menghitung sisa persediaan mereka. Tidak ada yang tahu berapa lama kereta akan berhenti. Dan yang paling menakutkan, tidak ada informasi. Tidak ada pengumuman. Tidak ada petugas yang memberi penjelasan. Hanya ketidakpastian. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Beberapa penumpang yang berdiri dekat pintu mencoba membuka sedikit celah untuk melihat. Kabar mulai menyebar dari mulut ke mulut. Katanya jalurnya padat. Ada kereta lain di depan. Ada yang bilang mesin bermasalah. Semua hanya rumor. Tidak ada yang benar-benar tahu. Gimin mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa takut yang sebelumnya kecil, kini membesar perlahan. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau kereta ini tidak jalan lagi? Bagaimana kalau mereka terjebak di sini berjam-jam? Bagaimana kalau... "Pak!" Suaranya bergetar. Ayahnya langsung menatapnya. "Iya, Min." Gimin menelan ludah. "Kita bisa sampai rumah kan?" Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa sangat berat. Ayahnya terdiam sejenak. Lalu ia mengusap kepala Gimin pelan. "Pasti, Min, kita pasti sampai." Namun kali ini, nada suaranya tidak sekuat sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan kondisi di dalam gerbong semakin melelahkan.
Beberapa orang mulai duduk di lantai meski sempit. Ada yang menyandarkan tubuh ke orang lain tanpa bicara. Energi perlahan terkuras. Gimin sendiri mulai merasa lemas. Kepalanya terasa ringan. Ia bersandar penuh pada ayahnya. Di luar, matahari mulai bergeser. Cahaya berubah menjadi lebih redup. Dan di dalam gerbong itu, harapan mulai diuji. Hingga akhirnya, suara mesin kembali terdengar. Pelan, tapi pasti. Kereta mulai bergerak lagi. Awalnya hanya sedikit, lalu semakin cepat. Seketika, suasana berubah. Orang-orang mulai bersuara lega. Alhamdulillah. Akhirnya jalan. Gimin mengangkat kepalanya. Matanya masih lelah. Tapi ada secercah harapan yang kembali muncul. Ia menatap ayahnya. Ayahnya tersenyum tipis. Tanpa banyak kata, mereka sama-sama tahu. Mereka berhasil melewati satu ujian. Tapi perjalanan ini belum selesai. Sampai rumah. Tapi tak pernah sama. Setelah kereta kembali berjalan, suasana di dalam gerbong perlahan berubah. Meski masih penuh, panas, dan melelahkan, ada satu hal yang kini mulai terasa berbeda. Harapan. Gimin merasakannya. Meski tubuhnya lelah, kakinya pegal, dan kepalanya masih sedikit pusing, tapi di dalam hatinya muncul perasaan baru. Mereka semakin dekat dengan rumah. Kereta terus melaju, melewati sawah, perkampungan, dan jalan-jalan kecil yang mulai terlihat dari jendela. Cahaya sore perlahan masuk, menggantikan panas menyengat siang tadi dengan suasana yang sedikit lebih tenang. "Pak, itu udah Klaten belum?" tanya Gimin pelan. Matanya menatap keluar penuh harap. Ayahnya tersenyum tipis. "Sebentar lagi." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat semangat Gimin kembali hidup. Beberapa jam kemudian, suara peluit panjang kembali terdengar. Kali ini berbeda. Tidak menegangkan seperti saat keberangkatan, tapi justru membawa rasa lega. Kereta mulai melambat. Orang-orang di dalam gerbong langsung bersiap. Tas diangkat, barang dikumpulkan. Wajah-wajah lelah mulai berubah. Meski penuh keringat dan kusut, tapi ada senyum kecil yang mulai muncul. "Siap-siap turun," teriak seseorang. Gimin merasakan jantungnya berdegup lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bahagia. Begitu kereta benar-benar berhenti, pintu kembali dibuka. Tidak ada lagi dorong-dorongan sekeras sebelumnya. Semua orang tetap padat, tapi lebih teratur. Seolah-olah, tenaga mereka sudah habis untuk bertarung. Ayahnya menggenggam tangan Gimin. "Ayo, Min, kita sudah sampai." Langkah demi langkah, mereka akhirnya keluar dari gerbong itu. Saat kaki Gimin menyentuh peron, ia terdiam sejenak. Udara terasa berbeda. Lebih segar. Lebih ringan. Ia menarik napas panjang. Mungkin untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, ia bisa benar-benar bernapas lega. "Pak, kita sampai," bisiknya pelan. Ayahnya mengangguk. Namun perjuangan belum sepenuhnya selesai. Mereka masih harus berjalan keluar dari stasiun yang juga penuh sesak oleh orang-orang yang baru datang. Tapi kali ini, langkah mereka terasa lebih ringan. Karena tujuan sudah di depan mata. Tak lama kemudian, mereka keluar dari area stasiun. Dan di sana, seorang ibu berdiri menunggu. Wajahnya penuh harap. Begitu melihat Gimin dan ayahnya, matanya langsung berkaca-kaca. "Min," panggilnya. Gimin langsung berlari kecil, memeluk ibunya erat-erat. Semua rasa lelah, panas, dan ketakutan yang ia rasakan selama perjalanan, seakan hilang dalam satu pelukan. "Sudah sampai, Bu," katanya lirih. Ibunya mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Alhamdulillah. Momen itu sederhana, tapi bagi Gimin, itu adalah segalanya. Malam harinya, di rumah sederhana mereka di Klaten, Gimin duduk diam. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi pikirannya dipenuhi oleh semua kejadian yang baru saja ia alami.
Ia mengingat stasiun yang penuh sesak, dorongan manusia saat masuk kereta, panas yang menyiksa, hingga ketakutan saat kereta berhenti di tengah perjalanan. Semua terasa seperti mimpi buruk, tapi juga pelajaran besar. "Pak," panggilnya pelan. "Iya." "Kenapa orang-orang tetap mudik, meski sesulit itu?" Ayahnya tersenyum, menatapnya dalam. "Karena pulang itu bukan soal mudah atau sulit, Min, tapi soal hati." Gimin terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi melekat kuat dalam dirinya. Tahun-tahun berlalu. Kini Gimin sudah dewasa. Usianya 45 tahun. Hidup di Klaten, dengan pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Setiap kali melihat kereta modern yang nyaman, ber-AC, dengan kursi yang sudah pasti, ia selalu teringat masa itu. "Mudik sekarang enak, tinggal duduk," katanya sambil tersenyum kecil. "Tapi dulu, kita benar-benar berjuang untuk pulang." Ia menatap jauh, seolah melihat kembali dirinya yang kecil di tengah lautan manusia. Capek, iya. Takut, iya. Tapi rasanya beda. Ada kehangatan, ada makna, ada cerita yang tidak akan pernah tergantikan. Dan bagi Gimin, perjalanan itu bukan sekadar perjalanan. Itu adalah kenangan. Kenangan tentang bagaimana seseorang rela bertaruh tenaga, emosi, bahkan rasa takut, hanya untuk satu hal sederhana: pulang. Perjalanan Gimin hanyalah satu dari ribuan kisah tentang mudik di era 90-an, penuh perjuangan, ketidakpastian, dan pengorbanan. Dulu, pulang bukan soal kenyamanan, tapi soal seberapa kuat kita bertahan demi bisa bertemu keluarga. Desakan, panas, dan rasa lelah seolah terbayar lunas saat kaki akhirnya menginjak rumah dan pelukan orang tercinta menyambut. Kini, segalanya jauh lebih mudah. Tapi cerita-cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa ada nilai yang tak tergantikan dari setiap perjuangan. Bahwa pulang selalu punya arti yang lebih dalam dari sekadar perjalanan. Kalau kamu punya cerita mudik yang tak kalah berkesan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga setiap langkah perjalanan kita selalu dilindungi, diberi keselamatan, kelancaran, dan selalu dipertemukan dengan keluarga dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Amin.